Kami dari kelompok 1 Profesi Nars UIN Alauddin Makassar Angkatan 6 akan mempersembahkan pre dan post conference manajemen keperawatan. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Profesi Nars UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menampilkan pre dan post conference. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pre-conference. Pre-conference adalah komunikasi ketua tim dan perawat pelaksana setelah selesai operan untuk rencana kegiatan pada shift tersebut yang dipimpin oleh ketua tim atau penanggung jawab tim. Adapun tujuan pre-conference adalah yang pertama untuk mengidentifikasi masalah-masalah pasien, merencanakan asuhan keperawatan dan merencanakan evaluasi pasien. Yang kedua, mempersiapkan hal-hal yang akan ditemui di lapangan. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mendiskusikan keadaan pasien. Mekanisme pre-conference antara lain, yang pertama, isi pre-conference, rencana tiap perawat atau rencana harian, waktunya setelah operan, tempat meja masing-masing tim, penanggung jawab, ketua tim atau penanggung jawab tim. Selanjutnya, untuk kegiatannya, kepala ruangan membuka acara dan memimpin doa. Selanjutnya menyerahkan kepada ketua tim untuk memulai acara pre-conference. Ketua tim penanggung jawab tim memulai pre-conference, menanyakan rencana harian masing-masing perawat pelaksana dan memberikan masukan dan tindak lanjut terkait asuhan keperawatan yang diberikan pada hari ini. Dan tim memberikan reinforcement, dan yang terakhir ketua tim dan penanggung jawab tim menutup acara. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pre-conference. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan tampilkan role play pre-conference berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan serta keselamatan untuk hadir di ruangan bedah digestif Ar-Rahman untuk melakukan pre-conference. Dan baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita pertama-tama kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya untuk membuka pre-conference pada pagi hari ini, saya persilakan kepada Nurse Ayu. Terima kasih kepada Nurse Ari selaku kepala ruangan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa melakukan pre-conference di ruangan ini, yaitu ruangan Ar-Rahman, ruangan bedah digestif. Ya, tentunya kita sudah ketahui bahwa kita sudah membagi tugas untuk perawat pelaksana. Dan saya harap teman-teman pada pre-conference kali ini seperti biasa kita juga membagi tugas dan perawat pelaksana juga bisa menjelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan rencana-rencana apa saja yang nantinya akan dilakukan. Mungkin untuk yang pertama kali saya persilakan untuk Nurse Aya untuk menyampaikan laporan tentang pasien dan juga rencana apa yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Mungkin kepada Nurse Aya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini bertugas di kamar 101, di mana ada jumlah pasien itu sebanyak 5 orang, atas nama Tuan Doni, Nyonya Ani, kemudian Nyonya Dewi, Tuan Adi, dan Tuan Arai. Adapun uraian rencana tindakan yang akan kami lakukan pada hari ini, pukul 7.30 itu dilakukan operan dan pre-conference, kemudian pukul 8 itu perbedaan tempat tidur, di mana Tuan Doni pada bed 1, Nyonya Ani pada bed 2, Nyonya Dewi bed 3, kemudian Tuan Adi bed 4, dan Nyonya Arai bed 5. Kemudian pukul 9 akan melakukan perawatan luka kolostomi pada Tuan Doni dan Tuan Arai. Kemudian pukul 10 itu akan dilakukan kolaborasi pemeriksaan penunjang CT scan pada Tuan Doni. Kemudian pada pukul 11 itu dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital untuk semua klien. Kemudian pada pukul 11 itu akan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital untuk semua klien dan dilakukan pemasangan kateter pada Nyonya Dewi. Kemudian pukul 12 itu memberi makan per orang pada Nyonya Dewi dan Tuan Adi. Kemudian memberikan makan melalui NGT pada Nyonya Ani.
Selanjutnya pada pukul 13 itu akan dilakukan pemberian terapi obat pada Nyonya Dewi, di mana obatnya itu Dexa dan Kalnek. Kemudian Tuan Doni itu obatnya Monitol, Parsik dan Ceftriaxone. Kemudian Nyonya Dewi itu obatnya Ranitidin dan Ceftriaxone. Kemudian Tuan Adi itu Dexa dan Tuan Are itu Ranitidin dan Ceftriaxone. Kemudian untuk pukul 14 itu akan dilakukan operan post conference. Terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan dari kamar pemeriksaan. Oke. Mungkin selanjutnya Nurse Eti bisa melaporkan tentang apa-apa saja rencana yang akan dilakukan. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini perawat yang bertugas di kamar 102 akan melaporkan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Adapun rencana kegiatan yang dilakukan pada pukul 7.30 itu akan dilakukan operan dan pre-conference. Pada pukul 8.00 dilakukan perbedaan tempat tidur pada kelima pasien. Adapun pasiennya di bed 1 ada Tuan Rian, di bed 2 ada Nyonya Marta, di bed 3 ada Nyonya Linda, di bed 4 ada Tuan Pinov, dan di bed 5 ada Tuan Wawan. Selanjutnya pada pukul 9.00 melakukan perawatan luka pada Nyonya Marta, Nyonya Linda, dan Tuan Pinov. Kemudian melakukan pemeriksaan EKG pada Tuan Rian dan Tuan Wawan. Pada 11.00 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada kelima pasien. Kemudian pada pukul 12.00 melakukan pemasangan NGT pada Nyonya Linda dan Tuan Rian, dan melakukan kumbah lambung pada Nyonya Marta. Pada pukul 13.00 dilakukan pemberian terapi obat pada kelima pasien. Adapun pada Tuan Rian obatnya itu Ranitidin dan Ketorolac, kemudian Nyonya Marta Dexa dan Ranitidin, kemudian Nyonya Linda Ketorolac dan Ranitidin, pada Tuan Pinov Ranitidin dan Lasik, kemudian pada Tuan Wawan obatnya itu Dexa. Kemudian pada pukul 14.00 dilakukan operan dan post conference. Itu tadi yang bisa saya laporkan dari kamar 102. Ya, terima kasih Nurse Eti atas laporannya. Mungkin selanjutnya yang terakhir Nurse Fadli bisa melaporkan tentang apa saja kegiatan yang akan dilakukan, dan kepada Nurse Fadli disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini bertugas di kamar isolasi. Adapun nama-nama pasien di kamar iso yaitu Nyonya Sari, Tuan Hamid, Tuan Sarif, Nyonya Fatma, dan Nyonya Lita. Adapun rencana yang akan dilakukan pada hari ini yaitu pada pukul 7.30 operan, pre-conference, pemberian obat pada pasien. Pada pukul 8 perbedaan tempat tidur. Yang pertama itu pada Nyonya Sari, yang kedua Tuan Hamid, yang ketiga Tuan Sarif, yang keempat Nyonya Fatma, dan yang terakhir pada Nyonya Lita. Kemudian pada pukul 9.00 melakukan perawatan luka pos APP pada pasien Nyonya Fatma. Selanjutnya pada ruang pasif dilakukan pada pasien Tuan Hamid. Dan selanjutnya mengambil sampel urin pada pasien Nyonya Sari, dan selanjutnya mengambil sampel darah pada pasien Tuan Sarif dan Nyonya Lita. Kemudian pada pukul 00 kolaborasi pemberian CT scan pada pasien Nyonya Fatma dan Tuan Sarif. Melakukan EKG pada pasien Nyonya Lita. Kemudian pada pukul 11.00 pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien Nyonya Sari, Tuan Hamid, Tuan Sarif, Nyonya Fatma, dan Nyonya Lita. Kemudian pada pukul 12.00 mengambil hasil cek darah pada pasien Tuan Sarif dan Nyonya Lita, dan mengambil hasil cek urin pada pasien Nyonya Sari. Selanjutnya pemberian makanan melalui sonde pada pasien Nyonya Fatma dan pada pasien Tuan Hamid. Untuk pukul 13.00 pemberian terapi obat pada pasien Nyonya Sari. Adapun obat yang diberikan pada pasien Nyonya Sari yaitu Ranitidin dan Ketorolac. Pada pasien Tuan Hamid diberikan obat yaitu Ranitidin dan Dexa. Pada pasien Tuan Sarif diberikan obat yaitu Ketorolac dan Dexa. Dan pasien Nyonya Fatma adapun obat yang diberikan Ketorolac dan Ranitidin. Dan yang terakhir pada pasien Nyonya Lita obat yang diberikan yaitu Dexa dan Ranitidin. Kemudian pukul 4.00 melakukan operan
Mungkin itu yang dapat saya laporkan dari kamar isolasi. Terima kasih. Baiklah, itu tadi laporan dari Nurse Ayah, Nurse Eti, sama Nurse Fadli. Terima kasih atas laporannya. Dan di sini memang ada beberapa pasien yang memerlukan perhatian khusus. Dan saya rasa kita semua sudah tahu bahwa pasien-pasien tersebut. Namun ada baiknya kita mengulas kembali. Mungkin saya bisa membacakan beberapa pasien yang perlu mendapat perhatian. Yaitu yang pertama itu Tuan Doni, Tuan Arai, Nyonya Marta, terus Nyonya Linda, serta Tuan Pinov dan Nyonya Fatma akan dilakukan perawatan luka. Terus selanjutnya Nyonya Dewi akan dipasang kateter dan ini harus dilakukan segera. Terus Tuan Sarif dan Nyonya Fatma serta Tuan Doni akan dilakukan pemeriksaan CT scan dengan jadwal menyesuaikan. Terus Nyonya Ani, Nyonya Linda dan Tuan Rian akan dipasang NGT setelah visi ke dokter. Nyonya Marta harus dilakukan kumbal lampu. Terus Nyonya Lita dilakukan pemeriksaan EKG. Dan selanjutnya terakhir yaitu pemberian rompasif, penting untuk semua pasien yang mengalami atau pasien bed rest total. Nah, itulah tadi hal-hal yang harus kita perhatikan. Bukan berarti pasien-pasien lain tidak diperhatikan, tapi pasien-pasien tersebut perlu kita perhatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin demikian, saya harap kepada rekan-rekan perawat semua agar kinerjanya lebih ditingkatkan lagi, serta usaha-usaha pemberian asuhan keperawatan juga ditingkatkan lagi. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita semua sama-sama berdoa dulu. Oke, bisa dimulai, berdoa dimulai. Selesai. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi role play yang pertama mengenai pre-conference. Dan sebagai bahan perbandingan, saya akan tampilkan satu lagi role play mengenai pre-conference. Dan kami harapkan Anda untuk menyimak dan membandingkan untuk nantinya mampu menilai dan memilih role play mana yang benar dan tepat sesuai dengan konsep dasar dari pre-conference itu sendiri. Berikut tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bisa kita mulai rapatnya pada pagi hari ini? Pertama-tama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan serta keselamatan untuk hadir di ruangan ini, yaitu ruangan Digestif Bada Ahmad, guna melaksanakan kegiatan kita sebagai seorang perawat seperti sehari-hari sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, yaitu pre-conference. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita menunjukkan kepada kita sejenak seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada pagi hari ini berikan kelancaran sesuai dengan yang kita harapkan. Marilah berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya saya persilakan kepada ketua tim, yaitu Muhammad Minola, untuk memulai aktivitas pre-conference pada pagi hari ini. Kepada Nurse Muhammad Minola, saya persilakan. Terima kasih Nurse Arif atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan. Hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita seperti biasanya, kita terlebih dahulu harus melakukan pre-conference selama kurang lebih 10 menit. Berdasarkan laporan dinas malam yang saya lihat di sini, ada beberapa pasien yang memerlukan penanganan khusus. Yang pertama yaitu ada Nyonya Lisa dengan umur 25 tahun, post-op kolostomi.
hari ke-8 dengan tanda-tanda vital sebagai berikut. Tekanan darah 110/90, nadi 70 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan pernapasan 20 kali per menit. Keluhan daripada Nyonya Lisa ini, dia mengatakan kalau dia susah tidur. Jadi Nyonya Lisa ini kurang bisa tidur pada malam hari. Tapi dokternya sudah memperbolehkan dan mengizinkan Nyonya Lisa ini untuk pulang. Bagaimana tanggapan dari perawat yang bertanggung jawab ini? Mohon Nurse Ella bisa menjelaskan. Ya, betul sekali Pak. Selama 3 hari ini kami sudah mempersiapkan untuk kepulangan pasien, dan dari segi kantong kolostominya juga sudah kami batasi untuk penggantiannya. Dan namun ada hambatan yang saya lihat dari pasien tersebut selama proses asuhan keperawatan yang kami berikan, ketika yang paling tentara itu pas kita mengganti kantong kolostomi yang lama dengan yang baru. Tentara sekali dapat dilihat dari ekspresi pasien bahwa dia sangat cemas sekali. Jadi mungkin ini bisa dikaitkan dengan kondisi psikologis pasien yang dalam keadaan muda sudah dipasangi kantong kolostomi. Jadi mungkin dari mental dan psikologisnya itu yang agak kurang stabil, seperti itu. Kalau begitu bisa dilibatkan lagi keluarganya, terutama orang yang paling terdekat terhadap pasien ini atas nama Nyonya Lisa. Dia memerlukan dukungan moral. Tolong nanti dijelaskan bahwa kita sebagai perawat itu sudah telah melakukan kegiatan, telah melakukan tindakan yang terbaik buat dia. Jadi apabila di sini tidak dilakukan tindakan seperti itu, pemasangan kolostomi, itu bisa berakibat fatal bagi Nyonya Lisa itu. Iya, betul sekali Pak. Dan dalam hal ini kami akan melakukan pendekatan lebih intensif lagi kepada pasien maupun keluarganya. Ya, tolong lakukan pendekatan lebih intensif lagi ya. Kemudian di sini untuk pasien yang kedua, atas nama Nyonya Ani di kamar 12 post-op laparotomi, sudah hari ke-10. Tanda-tanda vitalnya yaitu tekanan darah 120/80, nadinya 88 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit. Nyonya Ani ini mempunyai masalah, rupanya luka post-op laparotominya itu masih basah, sehingga memerlukan perawatan khusus, terutama dalam perawatan luka. Tolong mungkin bisa dijelaskan selama dirawat Nyonya Ani ini bagaimana perawatan lukanya dan berapa kali dilakukan perawatan lukanya ini. Ya, sejauh ini selama kami memberikan perawatan seperti mengganti perban, kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Tapi yang kami lihat di sini, kita perlu melakukan kolaborasi dengan dokter bedah yang menanganinya, karena pemberian antibiotiknya selama ini hanya diberikan amoxicillin 3x1 dengan dosis 500 mg. Jadi frekuensi penggantian perbannya itu berapa kali dalam sehari? Untuk frekuensi penggantian perbannya itu kami melakukan hanya 1 kali sehari, Pak. Barangkali perlu ditingkatkan lagi frekuensi ganti perbannya itu. Ya mungkin bisa diganti pada pagi dan sore hari. Jadi kalau misalnya perbannya itu kalau basah itu harus segera diganti, karena kalau tidak itu bisa lebih menyebabkan terjadinya infeksi pada luka pos laparotominya ini. Jadi apa ada lagi yang mau ditambahkan? Saya rasa begini Pak, untuk pasien ini Pak perlu kita tambahkan intervensi untuk masalah nutrisinya. Oh iya, saya rasa itu penting masalah nutrisinya. Karena nutrisi itu adalah salah satu faktor yang sangat berperan dalam proses penyembuhan luka bekas operasi itu. Oh iya, bagaimana dengan pasien yang di kamar isolasi itu, yang post-op fraktur komplit? Mohon bisa dijelaskan mungkin Mas Alhamdulillah. Oh iya Pak, mengenai pasien Nyonya Fitri itu ya Pak, sampai saat ini kami belum melihat pasien ini belum memperlihatkan penyembuhan yang berarti. Namun dari pantauan tanda-tanda vitalnya ini terpantau masih dalam batas normal, namun untuk suhu tubuhnya itu terlihat naik turun. Tapi rencana sebentar akan diadakan pemeriksaan darah lengkapnya untuk melihat bagaimana leukosit dari pasien ini. Baiklah, kalau begitu saya rasa mohon kerjasamanya dari rekan-rekan semua dalam penanganan Nyonya Fitri ini. Ya.
Ada lagi yang perlu ditambahkan? Mungkin dari Nurse Amal ada? Saya rasa cukup itu. Nurse Dira? Saya rasa cukup. Nurse Ella? Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi penambahan, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, pertemuan pre-conference kita. Tolong tindak lanjuti nanti apa-apa tadi yang telah kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah melihat role play mengenai pre-conference. Bagaimana? Apakah Anda sudah menentukan role play mana yang sesuai dengan konsep dasar teori pre-conference itu sendiri? Nah, untuk mengevaluasi kemampuan kita, kami akan menampilkan role play berikutnya. Kali ini peran kita mengenai post-conference. Tapi seperti sebelumnya, kita akan menjelaskan konsep dasar dari post conference itu sendiri. Simak baik-baik ya. Post conference adalah komunikasi ketua tim dan perawat pelaksana tentang hasil kegiatan sepanjang shift dan sebelum laporan kepada shift berikutnya. Tujuan post conference adalah untuk memberikan kesempatan mendiskusikan penyelesaian masalah dan membandingkan masalah yang dijumpai. Mekanisme pelaksanaan post conference antara lain yaitu isi post conference, hasil askep tiap perawatan, dan waktunya setelah peran, tempat, meja masing-masing tim, penanggung jawab ketua tim dan penanggung jawab tim. Ya, kegiatan ketua tim atau penanggung jawab tim membuka acara, kemudian menanyakan kendala dalam asuhan yang telah diberikan. Dan selanjutnya ketua tim yang menanyakan tindak lanjut asuhan klien yang harus dilaporkan kepada perawat shift berikutnya. Mendelegasikan kembali kepada kepala ruangan untuk menutup acara. Dan yang terakhir, kepala ruangan memimpin doa dan menutup acara. Bagaimana? Sudah menyimak kan? Jadi mari kita saksikan role play pertama mengenai post conference. Berikut tanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini lagi dalam rangka melakukan kegiatan post conference. Sebelum melakukan keoperasi berikutnya, kita langsung saja ya melaporkan bagaimana hasil asuhan keperawatan dan bagaimana evaluasi teman-teman perawat semua dalam melaporkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Baiklah, mungkin Mas Arya bisa melaporkan bagaimana evaluasi keperawatan hari ini. Silakan Mas Arya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini asuhan keperawatan yang saya lakukan semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana. Namun ada beberapa hal kendala terutama pada Nyonya Dewi. Di sini Nyonya Dewi tidak mau dipasang kateter karena pihak keluarga belum mengetahui tentang prosedur medis. Tapi rencana saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada keluarga mengenai prosedur tindakan medis yang akan kami lakukan. Kemudian adapun di sini evaluasi asuhan keperawatan yang akan saya laporkan. Pertama pada Tuan Doni di sini keadaan umumnya itu lemah, di mana GCS-nya itu 9. Kemudian tanda-tanda vitalnya itu 100/70. Kemudian pernafasannya itu 18 kali per menit, nadinya 60 kali per menit dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Kemudian rencana tindak lanjut pada Tuan Doni ini akan dilakukan kemah lambung pada pukul 16.00. Kemudian injeksi intravena Calnex pada pukul 21. Kemudian pada Nyonya Ani di sini keadaan umumnya baik, GCS 14, tekanan darahnya 120/70. Kemudian pernafasannya itu 22 kali per menit, nadinya 82 kali per menit, suhunya 37,2 derajat Celcius. Adapun rencana tindak lanjutnya ini akan dilakukan pemberian molitol pukul 19.00 dan parastamol pukul 20.00.
Kemudian pada Nyonya Dewi di sini keadaan umumnya baik, GCS 14, kemudian tekanan darahnya itu 120/70, kemudian pernapasannya itu 22 kali per menit, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,2 derajat Celcius. Kemudian rencana tindak lanjutnya ini akan dilakukan ganti kateter pukul 15.00 dan pemberian monitor pukul 20.00. Kemudian akan diberikan ceftriaxone pukul 20.00. Nah, selanjutnya pada Tuan Adi di sini keadaan umumnya lemah, GCS 14, tanda-tanda vitamin itu tekanan darahnya 100/80, kemudian pernapasannya itu 20 kali per menit, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius. Adapun rencana tindakan ini akan dilakukan pemasangan infus dextro pada pukul 15.00, kemudian pemberian ranitidin pada pukul 21. Kemudian Tuan Arif Wai keadaan umumnya baik, GCS 14, tekanan darahnya itu 120/90, kemudian pernapasannya itu 22 kali per menit, nadinya 84 kali per menit dan suhunya 36,3 derajat Celcius. Kemudian rencana tindak lanjut ini akan dilakukan pemberian ceftriaxone pukul 20. Itu tadi laporan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya kembalikan lagi sama Bapak. Baiklah, mungkin Mas Edi bisa melaporkan selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kasusnya sama dengan nurse Aya, yaitu keluarga dan pasien belum mengetahui prosedur tindakan medis dan rencana juga akan dilakukan rencananya pendidikan kesehatan pada keluarga. Di sini ada evaluasi ASKEP-nya. Yang pertama itu Tuan Rian, KU lemah, GCS 14, tekanan darah 100/70 mmHg, pernafasan 18 kali per menit, nadi 68 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Rencana tindak lanjutnya yang pertama itu injeksi IV, ranitidin dan ketorolac pada pukul 20.00, kemudian rompasif pada pukul 16.00, kemudian pasang NGT pada pukul 19.00. Kemudian pada Nyonya Marta, KU lemah, GCS 14, tekanan darah 100/70 mmHg, pernafasan 18 kali per menit, nadi 68 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Rencana tindak lanjut ganti balutan pada pukul 17.00. Kemudian pada Nyonya Linda, KU-nya lemah, GCS 9, tekanan darah 120/70 mmHg, pernafasan 22 kali per menit, nadi 80 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Rencana tindak lanjut rompasif pada pukul 16.00. Kemudian pada Tuan Pinov, KU-nya lemah, GCS 14, tekanan darah 100/80 mmHg, pernafasan 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Makan hanya 1/4 porsi, mual dan muntah. Rencana tindak lanjut pemberian ranitidin dan lasik pada pukul 20.00. Kemudian EKG pada pukul 17.00. Setelah itu pada Tuan Wawan, KU lemah, GCS 14, tekanan darah 120/90 mmHg, pernafasan 22 kali per menit, nadinya 84 kali per menit, dan suhu 36,3 derajat Celcius. Dan rencana tindak lanjutnya ganti balutan pada pukul 16.00, kemudian rompasif pada 17.30. Itu tadi laporan yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Mas Edi atas laporannya. Selanjutnya mungkin yang terakhir laporan dari Nas lagi, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, adapun asuhan keberatan yang saya lakukan, alhamdulillah tidak mengalami kendala apapun dan berjalan sesuai dengan rencana. Adapun evaluasi asuhan keperawatan sebagai berikut. Pada pasien Nyonya Sari, keadaan umum lemah, GCS 14, tekanan darah 100/70, pernapasan 18 kali per menit, nadi 68 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius.
Adapun rencana tindak lanjut yaitu bantu pasien BAB menggunakan pispot, anjurkan keluarga bila mungkin. Selanjutnya, injeksi IV ranitidin ketorolax pada pukul 20.00. Selanjutnya pada pasien Tuan Hamid, keadaan umum lemah, GCS 14, tekanan darah 100/80, pernapasan 20 kali per menit, nadi 82 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Adapun rencana tindak lanjut, yang pertama, kompasif pada pukul 16.00. Yang kedua, pemberian makanan melalui sonde pada pukul 17.30. Yang ketiga, pemberian ranitidin dan dexamethasone pada pukul 20.00. Selanjutnya para pasien Tuan Sarif, keadaan umum lemah, GCS 13, tekanan darah 120/70, pernapasan 22 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Adapun rencana tindak lanjut, yang pertama itu rompasif pada pukul 16.00. Yang kedua, pemberian ketorolax dan dexamethasone pada pukul 20.00. Selanjutnya para pasien Nyonya Fatma, keadaan umum lemah, GCS 6, tekanan darah 100/80, pernapasan 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Adapun rencana tindak lanjut, yang pertama melakukan section bila terjadi penumpukan sekret. Yang kedua, pemberian ketorolax dan dexamethasone pada pukul 20.00. Untuk pasien selanjutnya, Nyonya Lita, keadaan umum baik, GCS 14, tekanan darah 120/90, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius. Adapun rencana tindak lanjut, pemberian dexamethasone dan ranitidin pada pukul 20.00. Mungkin itu laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas laporannya. Selanjutnya saya akan silakan kepada Nurse Ari, selaku kepala ruangan. Kepada Nurse Ari, dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Desti Ayu selaku tim, dan hasil keperawatan yang kita laksanakan pada hari ini alhamdulillah bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat yang sudah terlibat dalam pemberian asuhan keperawatan pada siang hari ini. Dan sebelum kita akhiri, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama dan berdoa dimulai. Doa selesai. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita bandingkan dengan role play post conference yang kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah seharian kita telah melakukan kegiatan hari ini, maka dari itu sebelum kita mengakhiri, kita terlebih dahulu harus melakukan kegiatan post conference kurang lebih selama 10 menit kembali. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan dari teman-teman semua sehubungan dengan keadaan dan kondisi daripada pasien. Mungkin pertama dari Nurse Mira, ada yang perlu disampaikan dari masalah pasiennya? Ya, begini Pak, pasien post op laparotomi yang kita rawat di kamar 12 itu atas nama Nyonya Ani, rencana akan dilakukan up catheter, tapi saat ini masih menjalani pedal training. Jadi mungkin perlu disampaikan kepada perawat yang jaga sore untuk tetap melanjutkan pedal trainingnya. Oh iya, nanti kita laporkan pada perawat yang berjaga berdinas pada sore hari. Tolong diingatkan kembali bahwa akan tetap dilaksanakan pedal training pada Nyonya Ani ini. Kemudian pada Nurse Ella, bagaimana? Apa ada masalah dengan pasiennya? Iya, begini Pak, saya cuma mau melaporkan mengenai pasien baru tadi yang masuk dengan diagnosa medis appendicitis bahwa sudah dilengkapi pemeriksaannya itu pemeriksaan darah, namun pemeriksaan urinnya belum ada.
semua pasiennya belum bisa ngisi. Jadi mungkin sebentar sore sudah bisa diambil hasil pemeriksaan darahnya dan sampel untuk urinnya sudah bisa diambil. Saya kira itu saja yang bisa dilakukan oleh perawat shift sore. Yang atas nama Nona Ayu itu ya? Iya betul Pak. Ya, mungkin bisa juga dilaporkan ke dinas sore itu untuk mengambil hasil laboratoriumnya itu yang atas nama Nona Ayu. Kemudian untuk Nona Ramla, apa ada masalah dengan kondisi pasiennya? Begini Pak, untuk pasien yang saya rawat tadi yaitu Nyonya Ani, kan kondisi lukanya masih belum kering, jadi saya menyarankan untuk dilakukan ganti perbannya 2 kali. Kebetulan tadi pagi sudah kami lakukan ganti perban dan saya sarankan untuk dioperkan kepada perawat selanjutnya untuk dilakukan ganti perban kembali kepada Nyonya Ani. Ya, betul sekali. Itu sangat bagus agar lukanya itu sangat cepat kering. Frekuensi ganti perbannya perlu pasti ditingkatkan. Ada lagi yang lain? Oh iya, itu juga pemeriksaan kulturnya itu bisa dikolaborasikan dengan dokter yang bertanggung jawab. Tadi sudah ada petugas dari laboratorium sudah mengambil kulturnya itu, sisa hasilnya saja yang kita tunggu. Kemudian apa ada lagi yang perlu kita sampaikan? Begini Pak, untuk Nyonya Fitri, pasien fraktur komplit yang ada di kamar isolasi ini, kami curigai itu pasien mengalami sepsis, di mana pasien dilaporkan tadi malam demam tinggi, terus pagi tadi setelah dilakukan pengukuran ternyata pasiennya dalam keadaan hipotermi, dan setelah observasi barusan pasiennya kembali mengalami demam tinggi, yakni suhunya 39,2 derajat Celcius. Selain itu dilaporkan juga bahwa pasien ini mengalami penurunan kesadaran, mual muntah, sesak, dan juga mengeluhkan nyeri pada daerah perut dan seluruh tungkainya. Dan juga apalagi hari ini pasien ini sudah memasuki hari ke-15 post-op, namun dari lukanya itu belum ada tanda-tanda perbaikan luka, dan semua terapi yang disarankan oleh dokter sudah kami berikan. Bagaimana hasil pemeriksaan leukositnya? Ya, dari hasil pemeriksaan darahnya itu terjadi peningkatan yang signifikan leukositnya kan Pak, yakni 27 kali 10 pangkat 3 mm kubik. Namun yang sangat mencurigakan dari pasien ini itu tekanan darahnya, yang biasanya kita tekanan darah dari pasien ini tidak mengalami penurunan yang berarti seperti pada pasien-pasien sepsis yang biasa kita temukan di rumah sakit. Jadi terhadap pasien ini kita harus lebih intensif memantau keadaan dan jangan lupa untuk melaporkan kepada perawat selanjutnya agar segera dilaporkan ke dokter berahnya itu. Atau mungkin begini Pak, bagaimana kalau kasus dari Nyonya Fitri ini kita angkat di dalam ronde keperawatan? Oh ya, saya pikir juga demikian. Kalau begitu, nanti kalian observasi Nyonya Fitri ini lebih lanjut dan kumpulkan semua data yang kita butuhkan tentang Nyonya Fitri ini. Baik Pak. Ya, mungkin masih ada lagi yang lain yang perlu ditanggapi. Kami rasa untuk saat ini begitu saja Pak. Baiklah, kalau sudah cukup, saya akhiri pos conference ini dan mohon tindaklanjuti hal-hal yang sudah disampaikan tadi mengenai tindakan asuhan keperawatan yang harus diberikan kepada tiap pasien. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Kita patut bersyukur dan saya beri aplaus kepada teman-teman semuanya atas kerja kerasnya hari ini. Semoga kerja kita hari ini, kegiatan hari ini bernilai pada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak dan saya kembalikan kepada Nurse Ali selaku Kepala Ruangan Bedah Digestif Ar-Rahman. Kepada Bapak saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mas Ahmad Widola atas selaku ketua tim. Alhamdulillah hasil keperawatan kita lakukan pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang sudah bekerja sama sehingga asuhan keperawatan kita laksanakan pada hari ini berjalan sesuai dengan rencana. Dan seperti biasa sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa
Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah menyaksikan kedua role play post conference. Ada yang bisa menebak role play mana yang benar-benar sesuai dengan konsep post conference yang telah dijelaskan dari awal? Bisa berikan alasannya? Ya, selamat menganalisa kawan-kawan. Kami segenap penggarap role play ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.